Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zulfikar Nuriab. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep harta dan kepemilikan dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna, mencakup segala bidang kehidupan manusia. Harta di dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam maqasid syariah, yaitu memelihara atau menjaga harta, hal ini adalah maksud dari tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya digunakan untuk pemilik harta sendiri, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta, baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya, sehingga harta yang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah dalam rangka pencapaian kehidupan yang lebih bahagia di akhirat. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk mensejahterakan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, negara, bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal manfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya. Harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemilik, baik sejahtera zahir maupun batin. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non-materi. Namun dengan demikian, semua motivasi itu dibatasi dengan 3 syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup. Oleh sebab itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut. Harta sendiri merupakan salah satu penopang hidup yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya di dunia. Pada kajian maqasid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka salah satu yang harus dijaga adalah harta. Karena itu, tidak ada satupun manusia yang dapat menjalankan hidupnya tanpa dibarengi dengan harta. Harta banyak sekali ketimpangan yang dialami manusia sebagai akibat kekurangan harta. Aspek-aspek yang dianggap berpangkal dari kekurangan material tersebut mencangkup berbagai aspek kehidupan seperti kelaparan, kebodohan, maraknya kriminalitas, rendahnya kesehatan, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, tidak dipungkiri bahwa harta merupakan salah satu aspek yang harus mendapat perhatian penting bagi setiap umat Islam. Pada sisi lain, manusia dihadapkan kepada persoalan bagaimana dan di mana memperoleh harta tersebut. Persoalan ini merupakan siklus yang tidak pernah terputus, yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keterampilan, fisik, keturunan, dan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh seseorang. Tidak sedikit manusia yang harus bekerja keras untuk memperoleh harta yang dibutuhkan, walaupun kadangkala hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan tenaga yang ia keluarkan. Sebaliknya, sebagian manusia cukup mengeluarkan sedikit tenaga atau bahkan tidak perlu mengeluarkan sedikit pun tenaga untuk memperoleh harta yang banyak. Fenomena seperti ini tentu sangat dipengaruhi oleh jenis profesi yang digeluti seseorang. Sejatinya, semakin tinggi tingkat intelektualitas seseorang, maka semakin sedikit tenaga yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan. Begitulah gambaran tentang harta yang tidak pernah habis bila dikupas dalam berbagai aspeknya. Konsep harta dalam ekonomi Islam saat ini adalah perihal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri syariah, lembaga keuangan, dan perbankan syariah.
Untuk itu, pembahasan akan harta haruslah di bawah naungan syariat Islamiyah yang tidak terlepas dari maqasid syariah, yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang diberikan Allah kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia ataupun di akhirat. Islam memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap dan bersifat kemanusiaan. Apabila sikap ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun terhadap sesama manusia. Agama Islam bukan hanya mengajarkan orang untuk menyelamatkan diri di kehidupan akhirat semata. Islam juga mengajarkan tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik, selamat di dunia dan akhirat. Seluruh alam tersedia untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia. Manusia harus berusaha dan juga beribadah, sedangkan setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik juga merupakan ibadah. Konsep harta dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah kebendaan, yakni sesuatu itu ada di alamnya, dan URV, yakni apa yang berlaku dalam tradisi manusia, semua atau sebagian menyatakan kehartaan suatu benda, memperolehnya, bersaing padanya, mengeluarkan bayarannya sebagai gantinya, dan menerimanya dalam penyelesaian. Apa yang tidak berlaku antara manusia tidak termasuk harta, sedangkan sesuatu itu tidak dibenarkan oleh syarak, tetapi berharga bagi sebagian yang lain adalah harta yang tidak bernilai. Harta memang menjadi idaman semua manusia karena akan memudahkan mereka hidup di dunia. Ramai berusaha mencari banyak harta yang boleh dalam kehidupan manusia, boleh senang dengan harta. Manusia juga bisa saja menyalahgunakan harta tersebut, disebabkan kepentingan harta terhadap manusia sama ada di dunia atau di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut banyak sekali dalam Al-Quran. Istilah harta yang digunakan dalam Al-Quran adalah al-mal dalam bentuk tunggal dan al-amwal dalam bentuk jamak. Islam menerusi hukum syariah senantiasa menggalakkan semua umatnya untuk mencari harta sebanyak mungkin, asalkan dengan cara yang diharuskan seperti menjalankan perniagaan atau mengusahakan tanaman. Tuntutan tersebut selaras dengan kewajiban setiap mukallaf supaya kita mencari rezeki yang halal. Menurut jumhur ulama, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, diwajibkan untuk mengganti bagi yang merusaknya, dan dibolehkan oleh syariat untuk memakainya pada waktu yang tidak darurat. Dengan demikian, sesuatu yang tidak ada nilainya di antara manusia dan yang tidak diperbolehkan oleh syarak tidak termasuk sebagai harta. Jumhur juga tidak mensyaratkan bahwa harta harus ada wujud materinya. Para fuqaha mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diingini oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan, atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan dimanfaatkan. Menurut Hasbi Asyidiki, harta ialah segala sesuatu yang memiliki kategori sebagai berikut. Yang pertama itu harta mal. Harta mal sendiri adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipelihara pada suatu tempat. Yang kedua, sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia. Yang ketiga, sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. Yang keempat, sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai atau harga, dapat diambil manfaatnya dan dapat disimpan. Yang kelima, sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk dalam harta. Yang keenam, sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan manusia yang semakin kompleks dan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu. Harta baik dalam dataran teoritis maupun dataran aplikatif menjadi tidak sederhana. Dengan menimbang sisi kemaslahatan, konsep harta menjadi semakin kompleks dan memerlukan kejelian serta waktu yang relatif cukup panjang untuk pemahamannya. Apalagi jika dihadapkan pada persoalan pluralitas sosial, budaya yang merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam setiap proses ijtihad. Dalam ilmu fikih Islam, beberapa kelompok fuqaha mendefinisikan makna harta secara
terminologi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama dari mazhab Hanafi, harta menurut beliau itu sesuatu yang memungkinkan untuk disimpan guna memenuhi hajat sewaktu dibutuhkan. Sebagian lain mendefinisikan bahwa harta adalah sesuatu yang jadi kecenderungan tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga waktu yang dibutuhkan, baik yang dapat berpindah maupun yang tetap. Yang kedua dari mazhab Maliki, harta adalah sesuatu yang memungkinkan proses pemilikan yang mendapat perlindungan hukum tatkala pemilikan tersebut terganggu oleh upaya pemilikan orang lain. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai jual dan tidak disia-siakan oleh manusia, meskipun dalam jumlah yang kecil atau sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat yang diakui oleh syarak dan adat kebiasaan. Dalam hal ini, kriteria mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Maliki. Yang keempat, mazhab Hambali, harta adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara mutlak setiap saat, baik dalam keadaan perlu maupun tidak. Sesuatu yang tidak memiliki nilai guna secara syarak tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Demikian juga sesuatu yang nilai guna yang diperbolehkan, melainkan pengecualian. Hal ini karena kebolehan sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali pada waktu darurat, kebolehannya sangat terbatas. Harta merupakan sesuatu yang dicintai manusia dan dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Harta dinilai oleh Allah sebagai qiyaman, yaitu sarana pokok kehidupan. Harta merupakan anugerah Allah yang merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar. Sebaliknya, harta juga bisa menjerumuskan ke dalam kehinaan jika diusahakan dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kesejahteraan, maka ada 5 hal pokok yang harus dijaga, yaitu yang pertama keimanan, kedua kehidupan, ketiga keturunan, kelima akal, keempat akal, dan yang terakhir harta kekayaan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, kekuasaan manusia untuk mengatur harta kekayaan adalah karena fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan pertanggungjawaban kekhalifahannya. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan konkret wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dimanfaatkan dalam perkara legal menurut syarak, seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari tema yang saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.